Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Saudara-saudari kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam hidup ini hendaknya kita senantiasa bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Baik ketika kita dalam kondisi senang maupun dalam keadaan kondisi susah. Karena demikianlah yang dicontohkan, yang diteladankan oleh suri tauladan kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, sebagaimana yang diceritakan oleh istri beliau yaitu Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Rasulullah SAW apabila mendapati sesuatu yang disukai, yang disenangi oleh beliau, maka beliau mengucapkan alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya segala kebaikan menjadi sempurna. Dan apabila beliau SAW mendapati sesuatu yang menyusahkan, yang tidak menyenangkan, beliau mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas segala keadaan. Karena memang demikianlah sejatinya pribadi seorang mukmin hendaknya senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi apapun. Karena Allah Subhanahu wa taala selalu pantas untuk dipuji. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita bahwa sejatinya urusan atau perkara seorang mukmin itu semuanya mengandung kebaikan. Nabi SAW bersabda, ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khair. Sungguh mengagumkan urusan perkara yang dimiliki oleh seorang mukmin, karena setiap urusan perkaranya itu merupakan kebaikan untuk dirinya. In asabathu sarra syakara fakana khairan lah. Apabila dia mendapatkan kesenangan, dia bersyukur kepada Allah, maka itu adalah baik untuknya. Wa in asabathu dharra sabara fakana khairan lah. Dan apabila dia ditimpa kesusahan, dia bersabar di atas kesusahan tersebut, maka itu adalah baik untuk dirinya. Masya Allah. Maka demikianlah seorang mukmin senantiasa menjalani kehidupan ini di atas kebaikan, di atas nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur apabila mendapatkan sesuatu yang menyenangkan, dan bersabar apabila mendapatkan sesuatu yang menyusahkan dirinya. Dan hadirin saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara hal-hal yang barangkali menyusahkan hidup kita adalah ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan beragam macam ujian. Karena memang tidak ada ujian yang nikmat rasanya, tidak ada. Setiap ujian itu pasti terasa berat, terasa menyusahkan. Karena memang untuk menguji kesabaran kita, untuk menguji nilai ketangguhan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara bentuk ujian itu, terkadang Allah Subhanahu wa taala menimpakan penyakit kepada orang-orang yang kita cintai. Maka kita harus berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya tidaklah Allah Subhanahu wa taala menguji seorang mukmin melainkan untuk mengampuni dosa-dosanya atau untuk mengangkat derajatnya ke derajat yang lebih mulia. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma yusibu al-muslim min nasabin wala wasabin wala huznin wala adha hatta asy-syauka yushakuha illa kafarallahu biha min khatayah." Tidaklah seorang muslim ditimpa kesusahan, ditimpa kegundahan, ditimpa kesedihan, ditimpa penyakit, sesuatu yang menyakiti dirinya, bahkan duri yang menancap kakinya, melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala akan menghapuskan dosa-dosanya. Allahu Akbar. Masa sesungguhnya itu bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala ketika Allah menguji kita dengan sesuatu yang membuat kita sedih, membuat kita susah, membuat kita tersakiti. Maka itu semua merupakan bagian dari kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sedang mengampuni dosa-dosa. Kemudian selanjutnya kita berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwasanya ketika Allah menguji kita, Allah ingin mengangkat derajat kita ke derajat yang lebih mulia. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna 'idhamal jazaa ma'idhamil bala. Sesungguhnya besarnya pahala di sisi Allah itu tergantung dengan besarnya ujian yang Allah berikan. Allahu Akbar. Maka semakin besar ujian yang kita hadapi,
maka yakinlah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sudah menyiapkan pahala yang besar di sisinya untuk kita. Maka kita harus bersabar menerima, menjalani ujian yang telah Allah berikan kepada kita. Kemudian selanjutnya, ketika kita diuji tadi ya, dengan sakitnya orang yang kita cintai, maka kita harapkan kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah berikan kesembuhannya untuk orang yang kita cintai. Kita belajar daripada Nabi Ibrahim alaihissalam di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 80. Allah mengabadikan untayan Nabi Ibrahim, wa idza maritu fahuwa yashfin, dan apabila aku sakit maka dialah Allah yang menyembuhkan. Allahu Akbar. Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala kemudian di dalam tafsirnya menyebutkan bahwasanya apabila seseorang sakit maka tidak ada yang kuasa mendatangkan kesembuhan untuk dirinya selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila Allah menghendaki kesembuhan untuk orang yang sedang sakit, maka Allah akan mudahkan baginya jalan-jalan untuk bisa mencapai kesembuhan tersebut. Adapun dokter, rumah sakit, obat-obatan itu hanya perantara semata, jalan ikhtiar, tetapi kesembuhan tetaplah datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita lakukan ikhtiar semampu yang bisa kita lakukan. Adapun kesembuhan kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Maha tahu kapan waktunya yang paling tepat untuk memberikan kesembuhan kepada orang yang sakit, yaitu dia yang sedang kita cintai, pasangan yang sangat dicintai. Dan selalulah kita berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ketika menjalani keadaan-keadaan sulit. Karena demikianlah Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis qudsi, ana 'inda dhanni 'abdi bi, sesungguhnya aku berbuat sesuai prasangka hambaku terhadapku. Falyadhun biya ma yasha, maka terserah hambaku itu mau berprasangka bagaimana kepadaku. Falyadhun biya khaira, maka hendaknya seorang mukmin dia tidaklah berprasangka kepada Allah melainkan dengan prasangka-prasangka yang baik. Karena itulah nanti insya Allah yang akan dia dapatkan, yaitu kebaikan dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka demikianlah apa yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan kita bisa bersabar ya, ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sakitnya orang yang kita cintai. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala segera memberikan kesembuhannya untuk orang yang kita cintai yang sedang sakit. Dan mudah-mudahan ini juga menjadi jalan penghapusan dosa dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan hanya untuk dia yang sedang sakit, melainkan juga untuk kita yang ikut mengurusi, yang ikut merawat dan lain sebagainya. Demikian apa yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan segala urusan dan memberikan hasil yang terbaik. Walhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah.